Oh, jadi Mbak kerja di Bank ABC juga? Iya, aku teller Bank ABC. Jadi gimana? Kamu nanti kalau udah nikah sama Brian, siapa yang bakal resign? Peraturan kantor kan karyawannya nggak boleh saling nikah. Ya, mau nggak mau aku yang ngalah Mbak buat resign. Ya, sebenarnya berat sih ninggalin kerjaanku sebagai marketing kredit korporasi. Tapi, mau gimana lagi? Iya sih, bener. Untungnya aku sama Mas Adi beda bank. Jadinya aman. Masih bisa tetap kerja walaupun udah punya bayi sekarang. Oh ya Mbak, kalau punya bayi itu biayanya pasti banyak banget ya, termasuk vaksin dan lain-lain. Banget. Apalagi kan aku tuh kerja ya. Jadi kalau vaksin anakku harus ke dokter dan biaya pribadi, itu sekali vaksin 1 juta lebih. Mana kalau full diambil semua bisa 24 kali vaksin. Tapi nanti kan kamu resign toh? Kamu ke puskesmas aja vaksin anakmu. Di situ kan gratis. Paling-paling anakmu panas. Entah kenapa hatiku sakit. Secara nggak langsung, dia menghinaku dan calon suamiku nggak bakalan mampu nanti memberikan anak kami vaksin yang bagus. Mbak, lumpia sayurnya 20.000 ya. Mbak, titip kuenya ya. Total kue hari ini ada 50 pieces. Loh, Mbak Sonia? Ai? Loh, Mbak jualan kue juga? Emang hari ini libur ya Mbak? Kok nggak ke kantor? Aku udah resign Yi. Babysitter anakku tiba-tiba mogok kerja, jadi nggak ada yang bisa jagain anakku. Jadinya aku sambil jualan kue dititipin ke toko-toko gitu. Oh, gitu ya Mbak. Oh alah, jadi sekarang kita sama-sama IRT ya Mbak? Iya. Brian, Ayi, Bude bingung mikirin nasib keluarga Adi. 10 tahun lagi dia pensiun dari bank. Istrinya juga udah resign. Kasihan anaknya. Mungkin pas Adi resign anaknya nanti masih SD, masih banyak kebutuhannya. Wah, kok cepet banget pensiunnya Bude? Iya, katanya back office di banknya itu pensiunnya di umur 45 tahun. Oh, gitu ya Bude. Ya Allah, apakah ini akibat perkataan Mbak Sonia waktu itu yang menghinaku karena aku akan resign? Jujur, saat itu aku sakit hati. Tapi aku tidak pernah berdoa yang jelek. Bude nggak usah khawatir, insya Allah ada aja jalan dan rezekinya Bude. Dari kejadian ini aku belajar, jangan pernah sombong atas nikmatmu hari ini dengan merendahkan orang lain. Karena mudah saja bagi Allah untuk membalikkan keadaan. Kamu tiap hari selalu wangi, bikin aku betah di kantor. Kalau di rumah aku sakit kepala, nggak tahan cium bau badan istriku. Apa? Mas, apa maksudnya kamu muji-muji teman kantormu wangi dan banding-bandingkan dengan aku yang di rumah? Aku jadi bau karena aku selalu prioritaskan masak setiap hari supaya suamiku bisa bekerja dengan baik, nggak kelaparan. Di rumah juga nggak ber-AC kayak di kantormu, Mas. Makanya aku sering keringetan. Oh, jadi ini alasannya kamu sering menghindar tiap aku deketin kamu? Kamu jangan emosi dulu. Kemarin aku WA begitu karena aku minta dia spill pakai apa biar bisa wangi tahan lama. Ternyata dia pakai deodoran roll-on dari Hobebar. Nih, aku udah beliin buat kamu. Dipakai ya, supaya istriku lebih percaya diri. Wah, bener aja. Sejak aku pakai ini, ketiak aku lebih wangi dan cerah. Karena deodoran roll-on dari Hobebar ini efektif menghilangkan bau ketiak, mengurangi keringat berlebih, dan membantu mencerahkan ketiak yang gelap dan lembab. Wanginya tuh fresh banget. Saking wanginya nggak perlu pakai parfum lagi. Karena roll-on Hobebar ini bisa juga diaplikasikan ke leher, belakang telinga, dan pergelangan tangan. Kamu auto percaya diri karena wangi. Kalian wajib coba sih, mumpung ada harga spesial. Ownernya mau badan kita wangi terus sampai dikasih harga murah beli 3 pieces, harganya sama kayak 1 pieces. Yuk cek keranjang kuning sebelum kehabisan. Sayang, ini bekal kamu udah siap. Masya Allah, istriku wangi banget. Jadi nggak sabar pengen cepat-cepat pulang kerja. Jangan lupa nanti malam siap-siap pakai baju dinas yang udah aku belikan kemarin ya sayang. Mbak, aku ngutang dulu ya. Nanti pas gajian bayarnya. Oh, iya. Itu untuk berasnya nggak apa-apa, digratisin aja. Wah, makasih loh Mbak. Iya, sama-sama. Mbak, ini aku mau bayar utang kemarin. Oh iya, Alhamdulillah. Udah gajian nih. Iya Mbak, Alhamdulillah. Ada lagi nggak tambahan belanjaannya? Oh, enggak. Yang kemarin masih ada stoknya. Ya udah, aku mau pulang dulu Mbak. Oh, iya, hati-hati. Bu, aku mau antar anakku les dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude mau pulang?
Mau sekalian ikut nggak? Oh, nggak usah. Bude jalan kaki aja, sekalian olahraga. Oh, ya udah Bude, hati-hati. Loh, Bude, kok belanja di warung Mbok Ranti? Oh, iya, di sini lebih murah. Oh, gitu. Padahal di saat Bude susah, mertuaku dengan murah hati memperbolehkan Bude ngutang, bahkan tak jarang mertuaku malah ngasih gratisan. Pas saudaranya punya uang malah belanja ke orang lain. Oh, jadi konsepnya gitu ya Bude? Kalau nggak ada uang bisa ngutang di tempat mertuaku, tapi kalau ada uang ya belinya di orang lain. Juleha, ini baju dan THR buat kamu sama anak-anak. Ini juga ada sembako buat kebutuhan lebaran nanti. Wah, makasih banyak ya Mbak. Yo, sama-sama. Juleha, itu anaknya si Ayi kamu kasih THR nggak? Udah, nggak usah. Dia kan cucu dan anak orang kaya. Oh, ya wes, aku juga nggak ngasih kalau gitu. Ya ampun, padahal anakku tetaplah anak-anak yang juga ingin merasakan momen lebaran dan akan merasa senang kalau dikasih THR dari keluarganya, walaupun hanya 2.000. Loh, Ayi, kok anak Bude nggak diajak jalan-jalan juga? Biasanya anakku selalu diajakin kalau kamu jalan-jalan. Tuh, maaf Bude, saya nggak sanggup kalau tiap jalan harus traktir anak Bude terus. Minimal kalau ikut jalan sama orang, anaknya dikasih uang jajan Bude. Jangan dibiasakan minta dan berharap dikasih terus sama orang lain. Kasian nanti kalau udah besar, sama persis kayak Bude. Maunya dikasih terus, tapi tidak mau memberi. Jangan langsung dimakan, dinginkan dulu nasinya. Nanti lidah anakmu jadi putih-putih karena ikutan panas asinya. Itu ikannya jangan dimakan, nanti asimu amis. Kamu makan tempe aja. Tapi Bu, aku udah lapar banget, mumpung anak aku lagi tidur. Sabar dulu, paling bentar aja kok itu dinginkannya. Alhamdulillah, nasinya udah dingin. Duh, lapar banget. Makan dulu atau susuin dulu ya? Anakmu nangis itu loh, kok dibiarin aja? Cepat susuin. Coba aja dari tadi aku makan aja itu nasinya walau masih panas. Pasti aku bisa makan dengan tenang dan pas anakku bangun aku nggak kelaparan. Coba searching tentang semua aturan yang ibu bilang tadi tentang merawat bayi. Benarkah jika ibu menyusui makan nasi panas akan menyebabkan lidah bayi menjadi putih-putih? Jawabannya meyakinkan banget, rasional dan mudah dimengerti. Pinter banget nih aplikasinya, berbasis AI, bisa bantu jawab semua pertanyaan, bisa bantu translate bahasa, dan udah bisa generate image juga loh. Kayak gini nih. Tolong buatkan gambar ikan goreng di atas piring bersama nasi dan sambal. Tuh kan keren banget? Kalian pasti penasaran apa nama aplikasinya ini. Kalian langsung cek aja, namanya ada di kolom komentar. Dan aplikasi ini udah tersedia di App Store dan Play Store secara gratis dan tanpa batas penggunaan juga. Ya ampun, itu kok kempes banget kayak nggak ada asinya. Iya, pasti kamu susah makan ya. Padahal tiap hari ibuku sediakan makanan loh buat kamu. Kamunya aja yang cerewet sama makanan. Kamu kalau nggak tahu apa-apa dan belum pernah ngerasain lahiran, nggak usah ikut komentar. Siapa yang nggak pengen makan? Aku mau makan malah dilarang. Harus begini begitu dulu. Nggak boleh makan ini dan itu. Akhirnya aku nyusuin dalam keadaan perut kelaparan. Aku stres. Akhirnya ASI aku jadi seret. Gitu aja stres. Lemah banget. Iya, nggak bersyukur banget diurusin sama mertua. Suatu saat kamu juga akan merasakan gimana stresnya habis lahiran dengar semua komentar dari ibu atau mertua kamu. Loh Manda, kok anak kamu dikasih sufor? Iya nih Kak, ASI aku kering. Oh ya, padahal anakmu baru umur 6 bulan kan ya? Iya, padahal aku udah usahain makan penambah ASI, tapi tetap aja seret dan akhirnya jadi kering. Oh, gitu ya. Bisa jadi faktor stres nggak sih? Alhamdulillah, walaupun ASIku sempat seret waktu itu, tapi aku bisa lulus mengasihi, bahkan sampai anak umur 3 tahun.